Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini kita akan mendengarkan berkenan dengan zikir ilahi. Apa itu zikir? Pada khutbah Jumat tanggal 19 Februari 2021 di Masjid Mubarak Nyukai, Sayyidina Amirul Mukminin Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahu lahu ta'ala binasril aziz menyampaikan tentang nubuatan pembaharu yang dijanjikan, yakni Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Pembahasan khusus salah satu keistimewaan beliau yang dinubuatkan, yaitu diantaranya adalah wa ulumi jahiri obatini sepurkia jaega. Artinya, ia akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu lahiria dan batinia. Kemudian juga dikatakan wa sakad jahin ofahim hoga. Artinya ia akan sangat pandai dan cerdas. Nubuatan tersebut teraplikasi dalam karya-karya tulis beliau berupa pidato-pidato dan tulisan-tulisan berkenaan dengan tauhid atau keesaan Allah Ta'ala, hakikat malaikat, makom atau kedudukan, dan status para nabi, makom, kedudukan, dan status Hazrat Khatamul Anbiya Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara-perkara kerohanian lainnya, serta bimbingan bagi umat Islam dalam hal politik dan keagamaan, ekonomi Islam, dan sistem keuangan, tarikh atau sejarah Islam, dan beberapa permasalahan yang ada pada zaman beliau radhiyallahu anhu, yang juga pada hari ini pun beberapa di antaranya masih relevan. Dalam kesempatan itu, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Atala bin Arsyil Aziz memberikan bahasan berupa beberapa karya tulis beliau radhiyallahu anhu dari umur 17 hingga 35 tahun, yaitu pada tahun 1907 sampai 1924. Dari sekian banyak yang disampaikan, saya akan ambil satu buah karya beliau radhiyallahu anhu, yakni pada tahun 1916, 2 tahun setelah terpilih sebagai khalifah, Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu menyampaikan pidato dengan topik zikir ilahi, artinya mengingat Allah Ta'ala, di mana beliau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zikir ilahi dengan cara yang paling unik dan mempesona. Beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud zikir Allah, mengapa itu diperlukan, berbagai bentuk dan manfaat zikir Allah. Dalam pidatonya ini beliau menjelaskan konsep zikir di antara para sufi dan bagaimana kebiasaan mereka yang salah sehingga menghalangi mereka untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan.
Beliau radhiyallahu anhu mengemukakan bahwa terdapat 4 jenis zikir. 1. Salat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Mengingat sifat-sifat Allah Ta'ala, mengakui kebenarannya, dan mengungkapkan rinciannya. Yang keempat, untuk merenungkan sifat-sifat Allah dalam kesendirian dan juga mengungkapkannya di hadapan publik. Dan beliau radhiyallahu anhu menguraikan cara-cara supaya zikir seseorang dapat diterima dan juga waktu-waktu khusus untuk mengingat Allah Ta'ala. Dalam pidatonya ini, beliau radhiyallahu anhu menekankan pentingnya melakukan zikir yang menjadi sarana bagi seseorang untuk mencapai makam mahmud atau kedudukan yang terpuji, yaitu dengan melakukan sholat tahajud secara teratur. Beliau menguraikan lebih dari selusin bagaimana supaya seseorang dapat melakukan sholat tahajud secara teratur. Demikian pula dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, beliau radhiyallahu menyajikan 22 metode bagaimana seseorang dapat mempertahankan tawaju dalam sholatnya. Di akhir, beliau radhiyallahu menyebutkan 12 manfaat luar biasa dari zikir terhadap Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apakah para Ahmadi sudah membaca buku tersebut? Jika belum, saya akan sampaikan ringkasannya ya. Untuk yang sudah membaca, tiada rugi kita mengkaji ulang kembali. Dan insya Allah Ta'ala bagi non Ahmadi juga akan sangat bermanfaat. Kita mulai. Apa yang disebut dengan zikir ilahi itu? Arti kata zikir ialah mengingat. Jadi zikir ilahi berarti mengingat Allah Ta'ala. Zikir ilahi dikatakan kepada cara mengingat Allah Ta'ala, yakni menghadirkan di muka kita gambaran sifat-sifat Allah Ta'ala. Menyebutkan sifat-sifat dengan mulut berulang kali. Mengungkapkan sifat-sifat itu dan dalam lubuk hati, serta mengkaji kekuatan-kekuatannya, juga kekuasaan-kekuasaannya. Itulah zikir ilahi. Zikir itu amal yang besar. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman, wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah kebaikan yang paling besar. Quran Surah Al-Ankabut Surah 29 ayat 46. Wajakurisma rabbika bukratan wasila. Wahai hambaku, ingatlah akan Tuhanmu waktu pagi dan petang. Surah Ad-Dahar atau Surah Al-Insan, Surah 76 ayat 26. Rasulullah SAW telah bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamsil orang yang mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingatnya adalah tak ubahnya seperti orang hidup dan orang mati. Tiada suatu kaum duduk sambil berzikir kepada Allah Ta'ala, melainkan para malaikat mengitari mereka. Terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tidakkah harus kusampaikan berita tentang sesuatu yang lebih baik dan paling disukai daripada segala sesuatu, dan lebih baik disukai daripada segala sesuatu, dan lebih baik pula daripada membelanjakan emas dan perak, serta lebih baik daripada pergi berjihad, membunuh musuh,
dan dirinya sendiri syahid. Para sahabat bertanya, apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, itulah zikir ilahi. Terdapat di dalam hadis Tirmizi. Pada sebuah hadis lain tercantum bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa zikir ilahi itu sangat tinggi derajatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu lebih tinggi pula derajatnya daripada jihad? Beliau bersabda, ya, lebih tinggi daripada itu. Sebabnya ialah zikir ilahi merangsang manusia untuk berjihad. Mari kita berzikir ilahi, karena barang siapa yang berzikir kepada Allah, mereka itulah yang hidup. Dan siapa yang tidak berzikir, mereka itu mati. Penyebab kurangnya perhatian terhadap zikir ilahi. Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, sangat menekankan sekali atas doa. Puji syukur kepada Allah Ta'ala bahwa jemaat kita sangat banyak mengambil manfaat dari doa. Demikian pula Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat menekankan pada zikir ilahi. Akan tetapi sampai sekarang perhatian ke arah itu tidak diberikan sebagaimana mestinya. Penyebab yang sangat besar ialah pendidikan barat telah sedikit mengubah pikiran orang-orang. Dan karena pengaruh pendidikan barat, orang-orang berpikir faedah apa yang dapat diraih dari menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala begitu saja. Lalu cara para sufi dewasa ini berzikir. Para sufi dan para gadi nasin telah menyalahkaprahkan zikir ilahi sedemikian rupa, sehingga berubah sama sekali bentuknya, dan corak yang dikemukakan oleh Islam juga hilang tak tentu rimbahnya. Ternyata sekarang apakah zikir ilahi itu? Ialah mengeluarkan suara dari dalam hati dan disampaikan ke kepala, dan demikian rupa kerasnya sehingga seluruh rukun tetangga terganggu daripada ketentramannya, dan ibadah semua orang di sekitarnya menjadi tidak keruan. Mereka menamakan perbuatan itu memukul-mukul hati, seakan-akan menurut mereka hati itu sesuatu yang ke dalamnya kalimat la ilaha illallah dijejalkan. Seperti itulah sebagian, dan mereka menggunakan cara ini, mendengarkan syair, memperdengarkan qawwali, yakni nyanyian orang-orang sufi yang diiringi musik, menyuruh perempuan-perempuan bayaran menari-nari. Mereka berkata bahwa perbuatan ini menghangatkan majelis zikir ilahi, kemudian menghibur hati. Mereka mengatakan bahwa dengan jalan demikian, suara-suara Allah, Allah terdengar. Pendek kata, hal yang aneh-aneh mereka ciptakan sendiri. Mereka katakan supaya hati terhibur, supaya melukai hati. Diusahakan supaya suara keluar dari jiwa. Semua sebutan ini mereka buat-buat sendiri. Kadang-kadang dikatakan bahwa mereka berzikir dengan hati, dan mereka setelah bersujud di aras mereka kembali ke alam lahir. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa mereka mengeluarkan suara Allah, Allah dengan tiap-tiap organ tubuh manusia. Banyak lagi bid'ah lainnya semacam itu mereka rekayasa. Beberapa di antaranya ada yang membaca beberapa ayat suci Al-Quran lalu menari-nari. Ada lagi sebagian yang berbuat demikian. Seseorang membaca syair dan sebagainya, lalu yang lainnya menari, dan mereka mengatakan sang wajid, istilah orang sufi yang berarti sang empunya atau sang maha pencipta telah datang.
Seketika itu mereka jatuh tak sadarkan diri dalam keadaannya itu. Kemudian dengan sekonyong-konyong dia meloncat seraya berseru dengan suara keras sekali, Allah, Allah. Begitulah mereka melakukan zikir yang aneh-aneh semacam itu. Padahal semuanya itu tidak ada sedikit pun hubungannya dengan Islam. Akan tetapi, dengan itu tidak dapat dikatakan bahwa zikir ilahi adalah sesuatu yang sangat buruk. Iya, dengannya kita katakan bahwa bid'ah-bid'ah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah suatu penyimpangan. Akan tetapi sedikitpun mereka tidak acuh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah, suatu perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Terdapat di dalam Sunan An-Nasai. Itulah sebabnya, maka zikir yang dibuat-buat oleh mereka itu bukan amalan yang sampai ke dekat Allah Ta'ala, bahkan sangat menjauhkan dari Allah Ta'ala. Ternyata, semenjak praktek zikir semacam itu muncul, ketika orang-orang Islam kian menjauh dari Allah Ta'ala. Sebab semua perkara itu adalah bid'ah. Kalau amal-amal dilakukan bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah pasti bahwa dengan perbuatan itu kerohanian akan menjadi lemah. Oleh karenanya, maka kerohanian lambat laut menghilang dari kaum muslimin. Karakteristik yang kedua ialah di dalam perbuatan-perbuatan itu biasanya ada orang merasakan suatu kelezatan dan kegembiraan yang semu. Karenanya setelah mahrum atau tidak mendapatkan atau luput atau kehilangan dari kelezatan yang hakiki, orang lambat laut mulai mengejar sesuatu yang bersifat imitasi, dan akhirnya ia pun binasa. Tamsilnya adalah percis sebagai berikut. Seseorang perutnya sakit, akan tetapi bukannya berobat, malah ia minum madat lalu tertidur. Dampaknya untuk sementara ialah disebabkan oleh pingsan ia pasti merasa nyaman. Akan tetapi sebenarnya ia sedang menuju kebinasaan. Dan satu saat akan datang ketika penyakitnya akan membinasakan dirinya. Hal yang sesungguhnya ialah apa yang disebut zikir dewasa ini oleh orang-orang itu suatu ilmu yang disebut ilmu tarab, dan di dalam bahasa Inggris disebut ilmu mesmerism, dan ilmu-ilmu lainnya adalah hipnotisme, yang merupakan penemuan seorang kebangsaan Perancis. Itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan alam kerohanian, melainkan dengan alam pikiran. Dan Allah Ta'ala telah meletakkan di dalam pikiran suatu kekuatan yang bila dikerahkan ke satu arah, maka ia akan menimbulkan suatu pengaruh yang khas, dan berkat pengaruh itu dapat menciptakan rasa lezat dan rasa gembira di dalam hati. Akan tetapi, rasa lezat itu tak ubahnya seperti apa yang diakibatkan oleh minum madat, atau candu, kokain, atau ganja. Padahal, sesungguhnya bukan rasa lezat yang bahkan adalah suatu keadaan pingsan yang memberikan pengaruh buruk kepada kesehatan. Demikian pula halnya bila pemusatan pikiran dikerahkan pengaruhnya kepada anggota-anggota jasmani, maka akan terjadi semacam rasa kantuk yang olehnya itu biasanya datang perasaan lezat. Orang-orang ini mengira bahwa dalam menyebut-nyebut Allah, Allah terdapat rasa lezat. Padahal waktu itu bila mereka pun menyebut Ram, Ram, yakni panggilan untuk sembahan orang-orang Hindu di India,
maka mereka pun akan menikmati rasa lezat seperti itu juga. Konon, ada seorang rohaniawan menumpang sebuah kapal. Waktu sedang bepergian ke suatu tempat, ia sempat berzikir dengan suara keras, sehingga orang-orang lain yang adalah beragama Hindu juga mulai meniru mengucapkan Allah, Allah. Akan tetapi di atas kapal itu ada seorang sadhu, seorang rohaniawan Hindu dari sekte Jain. Hanya dia yang tidak mengucapkan Allah, Allah. Sang rohaniawan memusatkan pikiran kepada sang sadhu, yaitu pendeta. Tetapi malah dari mulutnya sendiri dengan serta-merta mulai keluar kata-kata Ram, Ram. Karena sang sadhu telah mulai memusatkan pikiran atasnya dengan menyebutkan Ram, Ram. Sewaktu menyadari hal demikian, sang rohaniawan itu menjadi kaget. Dan semenjak hari itu ia bertobat dari berzikir yang caranya seperti semula. Sebab ia mengetahui bahwa ini merupakan suatu alam pikiran dan bukan pengaruh zikir. Karena kalau ini merupakan juga pengaruh Allah, Allah, sehingga dari mulut orang-orang lain juga dengan serta-merta keluar yang demikian. Maka kemudian mengapa pula ia jadi mengucapkan Ram, Ram. Seperti itu pula keadaan seseorang yang tengah berjalan di dalam hutan dan ia merasa lapar, lalu menemukan sebuah kantung yang dikiranya mungkin berisikan beras di dalamnya. Dan ia merasa gembira karenanya. Akan tetapi kiranya di dalam itu terdapat pecahan-pecahan keramik belaka. Itulah adanya keadaan manusia yang melangsungkan cara-cara semacam ini dan mengira bahwa ia sedang meraih kedekatan kepada Tuhan. Padahal sebenarnya adalah suatu intoksikan, yaitu benda pemabuk yang menyebabkan ia menjadi mabuk. Itulah sebabnya, maka walaupun ia mengira bahwa ia sudah sampai kepada suatu martabat tertentu, akan tetapi hatinya tetap saja dalam keadaan kotor dan najis, sebagaimana telah saya katakan sebelumnya. Maka ini merupakan suatu benda pemabuk seperti madat dan sebagainya. Ada seseorang yang muklis dari jemaat kita yang senantiasa berkata kepada saya bahwa dengan melakukan cara seperti ini, nikmat sekali rasanya. Saya mengatakan juga kepadanya bahwa seperti halnya orang merasa nikmat kalau meminum madat dan ganja. Begitu pula halnya dengan cara zikir seperti itu. Buktinya ialah dengan zikir seperti itu, rohani tidak menjadi bersih. Atas jawaban itu ia membenarkan. Ada seseorang yang berkata bahwa ia sudah merambah segala tingkat kerohanian. Akan tetapi meskipun demikian, ia ke sana kemari meminta sumbangan beras dan lainnya. Saya tercengang dengan berpikir mengenai orang seperti itu. Andai kata ia telah mencapai derajat yang tinggi, mengapa pula ia harus menjajakan diri meminta-minta? Kemudian 5 keadaan waktu berzikir ilahi menurut Al-Quran. Bertolak belakang dengan itu, yang kita maklumi dari Al-Quran Karim mengenai keadaan berzikir ilahi, di dalam Al-Quran hal itu di tempat manapun tidak kita dapatkan keterangan bahwa selagi berzikir ilahi datang keadaan tidak sadarkan diri dan menjadi pingsan atau membuat orang-orang yang mendengarkan memukul-mukul kepala dan melompat-lompat. Bahkan Allah Ta'ala telah berfirman mengenai zikir ilahi sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sejati ialah mereka yang apabila nama Allah Ta'ala disebut, gemetarlah hati mereka. Quran Surah Al-Anfal Surah 8 ayat 3. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka gemetar.
Kemudian kulit dan kalbu mereka menjadi lembut karena berzikir kepada Allah Ta'ala. Quran Surah Al-Zumar, Surah 39 ayat 24. Allah Ta'ala berfirman lagi, tatkala ayat-ayat Allah yang maha pemurah dibacakan kepada mereka, mereka merebahkan diri, bersujud dan menangis. Quran Surah Maryam ayat yang ke-59. Keadaan yang dialami oleh orang-orang yang berzikir ilahi, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, kalau orang-orang mukmin berzikir ilahi, hati mereka gemetar dan merasa takut karena mereka mengetahui Tuhan mereka maha mulia lagi maha agung. Yang kedua, rambut mereka berdiri karena takut. Yang ketiga, jasmania atau tubuh mereka menjadi melunak dan hati mereka menjadi lembut. Yang keempat, mereka merebahkan diri di dalam sujud karena mereka menjadi sibuk dalam beribadah. Yang kelima, mereka mulai menangis. Inilah kelima keadaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Andai kata pun melompat, menjadi pingsan, dan keras-keras berteriak, maka tingkah laku itu akan diterangkan dan difirmankan bahwa orang-orang mukmin adalah demikian keadaannya, yakni zikir ilahi dilakukan di depan mereka. Maka mereka akan merobek-robek dan melemparkan kain mereka, lalu melompat serta berteriak-teriak, atau mulai berguling-guling, menggoyang-goyang kepala, dan mengalami ekstasi. Akan tetapi, Allah Ta'ala justru tidak pernah menerangkan barang satu pun di antara keadaan-keadaan ini. Dari situ kita dapat memaklumi bahwa perilaku mereka itu sekali-kali tidak ada kaitannya dengan zikir ilahi. Kemudian 4 cara zikir ilahi yang hakiki. Zikir ilahi yang sebenarnya dan ditekankan benar perintah mengenai itu di dalam Al-Quranul Karim itu lain lagi, dan zikir itu ada 4 cara. Meninggalkan keempat itu, orang menjadi terluput dari pahala yang besar. Oleh karena itu, hendaknya jangan sekali-kali berhenti dari kebiasaan itu, yakni 1. Sholat, 2. Membaca Al-Quran, 3. Menyebut-nyebut serta menyatakan sifat-sifat Allah Ta'ala secara berulang-ulang dan menerangkan dengan mulut sendiri dari sifat-sifat Allah Ta'ala. 4. Seperti halnya menceritakan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam keadaan menyepi dan menyendiri, demikian juga halnya menyatakannya di depan orang banyak. Selanjutnya, insya Allah Ta'ala kita akan mendengarkan nanti cara bangun untuk mendirikan sholat tahajud dalam artikel yang akan datang. Selebihnya, kita semua dapat membaca dengan lengkap dan berulang-ulang buku zikir ilahi. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, semoga yang disampaikan berkenaan dengan zikir ilahi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.